Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Saya dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan data statistik yang ada di Google Form untuk melihat atau bisa dianalisa ya. Jadi misalnya kita ke respon ya. Ini kan di pertanyaan Google Form, misalnya ini tryout SDS IPA, kemudian kita klik respon, maka di sini sudah ada statistiknya ya, secara umum maupun nanti bisa individual sebenarnya. Jadi bisa individual, bisa ringkasan secara umum dari keseluruhan. Nah, kita akan menggunakannya secara umum dulu. Ya, yang pertama kalau di sini judulnya wawasan. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa rentang atau jawaban anak rata-rata itu benarnya 37,97, hampir 38. Ini belum ke rentang 100 ya, ini baru ke dari rentang jumlah poinnya. Kemudian kalau medianya 38, kemudian rentang poinnya 10 sampai 50 poin. Nah, tapi ini belum ke 100 ya, karena belum kita ubah ke 100. Nah, kalau dilihat dari sini juga bisa sebenarnya. Ya, nilainya di mana. Jadi tinggal sedikit yang nilainya di bawah 50. Ya. Kemudian kalau dilihat dari pertanyaan yang di sini dikatakan pertanyaan yang sering dilewatkan. Nah, atau di sini hanya maksudnya adalah soal yang anak banyak yang salah. Ya. Yang dari ada 3 soal yaitu nomor 28, nomor 32 dan nomor 46. Jadi kalau dilihat dari jumlah anak yang salah ini adalah kayaknya jawaban yang benar ya. Cuma 65 dari 152. Jadi sekitar kurang dari 50 kayaknya. Iya, kurang dari 50%. Ini hanya 64 yang benar dan 56. Nah, kita lihat lebih lanjut. Nih kalau ini statistik tanggapan siswa, nomor presensi, ya ini misalnya ya. Nah, dari jawaban, kalau kita personal setiap nomor ini seperti ini. Misalnya kita punya ini kita mau per nomor bisa atau secara keseluruhan tadi sudah dibuatkan sebenarnya soal yang paling banyak. Kita bisa klik soal 28. Nah, nomor 28 itu hanya 42% anak yang bisa mengerjakan. Ya, ini misalnya hanya 65 anak yang betul atau 42%. Nah, kita bisa kembali ke atas tadi juga. Lagi nomor 32 hanya 44 anak. Ya, nomor 32 hanya 44 anak yang benar, yaitu nomor 28 atau 28% nomor 32, dan satunya tadi nomor 46 hanya 56 anak yang benar. Saya sebut nomor 46 ya, hanya 36%. Nah, ini menunjukkan bahwa data ini menunjukkan bahwa soal-soal ini atau materi ini anak belum banyak yang menguasai. Maka kita sebagai guru bisa, misalnya kita punya kriteria ya, misalnya di bawah 60%. Anak yang sudah betul itu di bawah 60%, maka kita bisa ulangi kembali materi tersebut. Ya, kita bisa cek. Jadi nomor tadi ya, kita bisa cek nomor, ada 3 nomor yang utama yang di bawah sekitar di bawah 50% siswa yang betul ya. Nomor 28, 32, 46 misalnya. Nah, kita misalnya mau fokus di ini karena untuk memperbaiki pembelajaran supaya nilainya bagus, meningkat, maka bisa kita fokus di nomor 28, 32, dan 46. Apa itu soalnya? Kita bisa lihat di data kita. Nah, kita kemudian pembelajarannya fokus di situ dulu supaya nanti tryout berikutnya atau latihan soal berikutnya nilainya bisa meningkat, khususnya untuk nomor 28, 32, 46. Walaupun tidak mengesampingkan materi-materi atau soal-soal di nomor lain. Tetapi karena ini kita ingin lebih fokus memperbaiki yang ini salah satu cara supaya kita bisa memperbaiki nilai anak, meningkatkan nilai anak dengan fokus kepada soal-soal yang
masih sulit dengan ciri anak belum banyak, anak masih di bawah 50% yang bisa mengerjakan. Tapi nanti kalau mau ditingkatkan juga bisa ditingkatkan, misalnya yang di bawah 80% ya, bisa saja setelah ini selesai bisa ditingkatkan lagi yang materi atau soal lain. Nah, kita bisa cek nomor 28, 3246 itu apa. Ya, bisa kita cek. Misalnya ini sudah saya siapkan. Nomor 28 itu tentang misalnya, nah ini tentang tadi nomor 28, 32, 46 ya. Nah, tutup gelas yang berisi air panas terdapat titik-titik air karena apa? Nah, ini perubahan wujud yang ternyata anak belum banyak yang menguasai. Nah, ini baru kita misalnya perubahan wujud ini kita ulangi dalam pembelajaran dan latihan soal. Misalnya seperti itu. Kemudian nomor 32. Nah, ini tentang, ini juga perubahan wujud, perpindahan panas ya. Perpindahan panas ada 3 cara perpindahan panas, konveksi, kemudian konduksi, radiasi lah namanya. Ini juga ternyata banyak anak yang belum bisa ini. Nah, untuk pelajaran lain ya sama, prinsipnya nomornya berapa, soalnya apa. Ya, kemudian nomor 46 tentang apa ini 46? Oh, tentang ini apa namanya, dampak daur air ketika X terganggu. Nah, ini ternyata juga banyak anak yang belum menguasai. Nah, dengan mengetahui seperti itu, kita bisa memperbaiki atau mengulangi materi kembali dan latihan soal kembali sehingga diharapkan terlihat berikutnya nilainya bagus. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan juga soal-soal yang lain. Ini kan kalau kriteria kita nilai atau anak yang menguasai materi tersebut, soal tersebut kurang dari 50%. Mungkin kita akan tingkatkan pada soal-soalan yang lain. Misalnya ini baru 60%. Nah, bisa saja nomor 1 juga dianggap belum bagus misalnya. Nah, kita tergantung kriteria kita. Mau berapa? 50%, 60%, 70%, apa 80%. Nah, sebenarnya bisa di pertama dulu mungkin 50%. Yang di bawah 50% kita perhatian lebih dulu. Setelah meningkat mungkin bisa ditingkat jadi 60%, kemudian 70%, 80%. Nah, seperti itu. Nah, terus caranya menggunakan statistik, menggunakan data yang ada di Google Form untuk melihat soal atau materi apa yang masih lemah dengan ciri anak yang betul kurang dari 50%, sehingga kita bisa memperbaiki dalam pembelajaran dan latihan soal berikutnya sehingga bisa meningkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.